Ternyata ada satu waktu tuh Allah tuh datang beneran loh guys. Langsung ke kita. Kapan itu waktunya? Itulah kenikmatan berhaji ketika kita kembali menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua keakuan, ego kita lepas. Maka hati-hati ketika berhaji yang itu masih menempel. Maka perjalanan itu menjadi perjalanan kering. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin kita temui dengan status tinggi kita. Allah itu maha tinggi, maha hebat, maha besar. Nggak mungkin kita akan datang kepada Allah dengan kesombongan, dengan keakuan. Nggak ketemu. Makanya haji itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dipilihnya. Dimulai dari para nabi dan anbiya. Semua dipanggil untuk datang ke haji. Semua nabi udah berhaji. Oke, langsung aja sekarang kita akan ngobrol di sini Cerita Untung. Tentunya ngobrolin kenapa sih orang itu harus haji bersama guru kita Ustadz Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini alhamdulillah akhirnya Ustadz bisa datang juga ke sini setelah bertahun-tahun. Jadi teman-teman saya tuh diajak sama Ustadz Hatta dan juga Maghfirah Travel untuk kemudian merasakan nikmatnya ibadah haji. Tapi baru kali ini beliau sempat untuk hadir karena jadwalnya aduh, ya, ngalah-ngalahin ini. Menyibukkan diri. Masya Allah. Ustadz, langsung to the point saya ini, Ustaz. Kenapa sih umat Islam tuh harus naik haji? Ada value apa sih di sana gitu yang nggak didapatkan kalau orang nggak berangkat haji? Haji itu training lengkap untuk hidup. Training. Allah membuat sebuah memerintahkan kita untuk mengikuti satu proses di mana kalau kita ikuti semua proses itu maka kita mengerti akan totalitas proses kehidupan yang semestinya kita lalui. Jadi kayak semacam miniatur pendek dari seluruh kehidupan. Miniatur kehidupan dari kita lahir sampai kita masuk surga. Bukan hanya sampai mati, tapi sampai masuk surga. Sampai kita masuk surga. Makanya haji itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dipilihnya. Dimulai dari para nabi dan anbiya, semua dipanggil untuk datang ke haji. Semua nabi udah berhaji? Nabi Isa belum. Nabi Isa belum. Nanti Nabi Isa juga berhaji. Jadi Rasulullah SAW dalam perjalanan ke Mekah berhenti di beberapa tempat dan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, nama apa tempat ini? Wadi apa ini? Lembah apa ini? Lalu para sahabat berkata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Rasulullah menyebut nama tempat itu sebagaimana yang diketahui oleh para sahabat. Tapi Rasulullah mengatakan, aku melihat Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Beliau naik onta, mulabbian, mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Di tempat yang lain Rasulullah juga menyatakan yang seperti yang sama, dan Rasulullah mengatakan, aku melihat Musa yang naik onta, mulabbian. Jadi ternyata perjalanan ini perjalanan yang telah dilakukan oleh para nabi. Oleh sebab itulah kenapa kita juga meneladani para nabi, mengikuti sebuah proses training lengkap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana semestinya kita menyusun kehidupan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, keberkahan dunia, dan endingnya adalah masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sudah dipastikan yang berangkat haji pasti masuk surga? Tergantung. Hajinya haji beneran atau kata Umar bin Khattab 14 sahabat yang lalu, al-hajju qalil warraqbu katsir. Yang benar-benar haji itu sedikit, yang turis banyak.
Jangan sampai kejebak nih. Iya, ini 14 abu. Rokbu itu artinya rakib, yang cuman datang menunggangin onta untuk sampai ke satu tempat, lalu ya itu tadi. Kalau bahasa sederhananya sekarang cuman cuci mata atau kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, makanya memang haji itu perjalanan spiritual. Maka pemahaman haji secara spiritual, secara hati, itu harus lebih kuat dari sekedar ritualnya saja. Tapi kita lupa makna-makna yang semestinya kita pahami dalam setiap langkah dari perjalanan itu. Berarti setiap yang berhaji itu harus dibekali dengan ilmu dulu dong. Pasti. Berarti harus manasik dulu, atau mungkin ada hal lain yang harus mereka punya gitu sebelum berangkat haji, biar kemudian nggak jadi hambar, cuma jalan aja gitu. Betul, karena udah dapetnya susah. Jadi perjalanan itu perjalanan yang penuh makna. Nilainya kuat banget. Bagaimana kita diperintahkan melakukan semua yang pernah dilakukan Ibrahim alaihissalam dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kuat banget kalau seandainya kita benar-benar mendalami dan membiarkan haji itu membentuk kita. Jadi ada kekuatan dahsyat dalam haji itu. Dia akan membentuk karakter mental yang semestinya terwujud dengan proses haji. Gimana tuh yang dimaksud dengan membiarkan itu? Dan kita terbentuknya dengan gimana tuh? Kalau orang yang nggak paham kan ini kayak ritual aja gitu. Iya, kadang-kadang dia menjadi, mohon maaf, perjalanan itu menjadi perjalanan kosong. Mulai dari ihram dianggap hanya ganti baju, tawaf hanya muter-muter di Ka'bah, sa'i hanya lari dari Safa dan Marwah, wukuf nongkrong di Arafah, Mina nunggu waktu keluar, bermalam-malam kapan keluarnya dari Mina gitu ya. Dan akhirnya menjadi sangat kering. Itulah sebabnya haji itu kata Allah SWT, fa'atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah hajimu dan umrahmu karena Allah SWT. Semua proses itu kita lakukan lillahi ta'ala. Dan biarkan proses itu benar-benar membentuk diri kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dimulai dari proses ihram, Allah memanggil kita. Wa azin bil hajj ya'tuka rijalan. Teriakkan kepada manusia untuk datang, dan lalu kita datang. Datang dalam menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rijalan wa ala kulli dhamirin. Rijal artinya berjalan kaki dengan modal yang paling sederhana. Labbaik ya Allah, aku datang ya Allah. Walaupun aku tidak punya uang atau apa. Makanya pada dasarnya dulu orang sangat sederhana untuk berangkat haji. Wa ala kulli dhamirin, dan atau dengan menunggangi onta yang sederhana. Dimulai dengan langkah kehadiran diri kita secara total. Hati kita, pikiran kita. Labbaik ya Allah, aku datang menjawab panggilanmu. Aku taat. Aku patuh ya Allah. Labbaika itu kalimat diungkapkan untuk memberi kehadiran total. Makanya ketika labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, niatnya itu harus di mikot. Jadi ketika kita sudah berada di mikot, lalu sudah berpakaian ihram, baru kita ucapkan niatnya. Artinya kehadiran total. Dan ketika kita ucapkan, lalu kita benar-benar mengikuti semua aturan yang telah diletakkan oleh Allah. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dulu boleh dengan hanya mengucapkan niat labbaika Allahumma umratan untuk ihram atau Allahumma hajjan untuk haji, langsung berubah. Jadi nggak boleh. Jadi nggak boleh. Berpakaian yang berjahit nggak boleh. Ya, pakai parfum nggak boleh. Hubungan suami istri nggak boleh. Walaupun halal itu ya. Walaupun semuanya halal. Makanya benar-benar kita datang menjawab panggilan Allah. Dan dimulai dari proses ihram. Bagaimana kita buka baju kita. Kita lepaskan semua yang biasanya menjadi identitas diri kita.
Mas Hari dikenal dengan bajunya. Kalau gubernur pakaian, ada pejabat, ada tongkat komando. Terlihatlah wibawa kita, status sosial kita dengan baju itu lebih tinggi dari yang lain gitu. Itu harus dibuka. Kata Allah, buka. Maka kain ihram itu sekedar bukan hanya membuka baju, tapi yang menempel, bukan hanya sekedar menempel di kulit, tapi menempel di hati kita. Dia telah membungkus kita sehingga akhirnya kita tidak kenal diri kita. Kita merasa bahwa kita adalah, mohon maaf, jabatan kita. Kita merasa kita adalah status sosial kita. Kita merasa bahwa kita adalah kekayaan kita. Ketika haji, kata Allah, aku tidak butuh itu. Aku butuh engkau datang sebagaimana engkau dilahirkan oleh ibumu. Lepaskan. Nothing. Kita dibuat nol. Kenapa? Karena Allah lah pemilik semuanya. Yang menempel padamu itu milik Allah. Maka yang dibutuhkan adalah engkau aslinya. Bukan dengan atributmu. Tapi dengan hatimu yang bersih, yang mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama, beberapa ulama ketika haji, Syekh Utsaimin, itu ketika haji beliau menyendiri, nggak ada orang yang kenal, ya, duduk kadang-kadang di pojok, nggak ada yang kenal orang. Dengan kain ihramnya dia ingin menjadi dirinya, dia ingin kembali kepada dirinya bahwa aku hambamu ya Allah, bukan siapa-siapa di hadapanmu. Itulah kenikmatan berhaji ketika kita kembali menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua keakuan, ego kita lepas. Maka hati-hati ketika berhaji yang itu masih menempel. Maka perjalanan itu menjadi perjalanan kering. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin kita temui dengan status tinggi kita. Allah itu maha tinggi, maha hebat, maha besar. Nggak mungkin kita akan datang kepada Allah dengan kesombongan, dengan keakuan. Nggak ketemu. Walaupun sedikit juga nggak boleh ya. Al-kibriya uridai, kata Allah. Kesombongan itu adalah selendangku. Maka siapapun yang memegangnya tanpa haknya, dia adalah musuhku. Nggak akan ketemu. Maka bersihkan. Proses awal adalah membersihkan hati kita. Benar-benar ingin mencari wibawanya. Ingin ketemu dengannya. Ingin taat kepadanya. Makanya, mohon maaf, orang pengen ketemu dengan Allah dan minta sesuatu dari Allah, tapi nggak mau ngikutin caranya Allah. Nggak ketemu. Dan ketika kita telah berihram, kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Perhatikan, luar biasa. Jadi setelah kita membuka semua itu, kita lepas, lalu kita deklarasi, dan afdolnya pakai suara yang keras. Kata Rasulullah SAW bahwa afdol talbiyah itu ketika suara itu kita ucapkan dengan keras, supaya seluruh bagian daripada tubuh kita mendengar deklarasi ini. Apa deklarasinya? Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang, aku taat, aku patuh, aku tunduk kepadamu ya Allah. Innal hamda, segala pujian yang pernah menempel kepada aku. Kamu sukses, kamu hebat, kamu pintar, kamu jago, semua laka, bukan milikku ya Allah, milikmu. Dan apapun yang dipuji ini karena satu sebab, yaitu nikmat. Kita deklarasikan, nikmat apapun yang ada padaku bukan milikku, tapi milik Allah. Dan yang terakhir, kekuasaan. 3 sebab manusia merasa aku. Apa tuh? Ya tadi,
Ketika dipuji, akunya keluar. Bener juga. Jadi talbiyah itu adalah kesombongan yang kita lepaskan dan kita berikan yang pantas cuma Allah. Semua sebab ego kita muncul. Iya, apa aja tadi? Pujian, nikmat, kekayaan, jabatan, semua. Dan yang terakhir kekuasaan. Wa ni'mata laka wal mulk. Semuanya bukan milik. Maka itu deklarasi nol. I am nothing. Labai kalasari kelala. Innal hamda, pujian, nikmat dan juga kekuasaan itu punyamu semua. Karena yang kita sombong itu di tiga ini. Masya Allah, baru saya ini akhirnya nemu sesuatu yang dalam juga dari talbiyah ini. Makanya kalau kita paham talbiyah, haji berubah pulang haji. Yang jadi masalah kita teriak-teriak, nggak paham. Tapi kita nggak paham ngomong apa kita. Ya. Apa yang kita banggain? Pujian bukan milik kita. Dan sebab yang membuat orang memuji yaitu nikmat. Itu juga bukan milik kita. Ya. Kekuasaan yang kita pegang bukan juga. Indonesia akan benar kalau paham talbiyah aja. Jadi kalau talbiyah dijalankan oleh semua orang dengan profesi masing-masing, maka Masya Allah, luar biasa. Bahkan luar biasa. Luar biasa. Makanya haji itu benar-benar merubah. Training ya, benar. Training. Jadi kalau pemimpin paham makna dari talbiyah, maka tentu dia akan sangat amanah pasti. Dia baru pertama aja. Dia tahu bahwa apapun yang diberikan Allah itu amanah. Ya. Kalau itu berbentuk kekuasaan, itu Allah berikan sebagian kekuasaannya kepada kita. Ya. Dan ini kekuasaan ini milik Allah. Dan nanti ketika hari kiamat mutlak milik Allah. Jadi nggak ada lagi yang berkuasa. Kalau hari ini dikasih kita sedikit-sedikit. Mulai dari kita, Mas Hari, kepala rumah tangga. Iya. Penguasa rumah, gitu kan? Iya. Kemudian RT, RW, lurah, sampai perusahaan. Jadi semua yang kita pimpin itu kan kita berarti kan di dunia tugasnya memimpin. Betul. Jadi pemimpin tertinggi juga Allah sebenarnya. Betul. Kita cuma dikasih sepercik aja gitu. Jadi coba dijalanin seperti gua, bisa nggak gitu kan? Bahwa kalau dalam doa yang kita afdol sekali kita baca di Arafah itu kan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oh, sama juga ya? Iya. Jadi itu runtutan sebuah training lengkap yang akhirnya harusnya ketika keluar itu benar-benar abdan lillah, hamba Allah. Kita kalau habis sholat zikir begitu, tapi secara makna nggak paham ya. Kita lagi sebenarnya kalimat untuk melepas kesombongan. Kalau kita nggak paham, cuma jadi kata-kata biasa. Kata-kata kosong, kata-kata kosong. Begitulah deklarasi itu diulang-ulang. Kata Rasulullah, bacaan yang paling afdal itu adalah talbiyah itu. Artinya baca sebanyak-banyaknya sehingga dari ujung rambut sampai ujung kaki itu mendengar deklarasi itu. Karena apa yang kita katakan semestinya pertama kali untuk diri kita. Diulang-ulang semuanya semakin sadar. Dan ketika mulai ketemu tawaf, maka kita menemukan poros di mana harusnya kita beredar, daerah orbitnya. Maka tawaf itu adalah orientasi hidup. Ketika kita hanya berporos kepada Allah, itulah makna daripada la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang kutuju selain daripada Allah, tiada yang kuharapkan selain daripada Allah. Dan kita pun berputar mengelilinginya dengan putaran ke dalam. Putarannya ke dalam. Ke kiri itu putaran ke dalam. Kalau kanan putaran keluar. Oh iya, kayak ini ya, keran ya. Skrup. Maka semakin ke dalam
semakin ketemu dengan sang bahwa pemiliknya. harusnya begitu. Ya. Jadi kita muter masuk sebenarnya adalah proses makin mendekat. Mendekat. Ini menarik antum bilang tadi kalau kita berputar-putar dengan porosnya itu Allah ya. Saya sempat berpikir kita nih hidup dengan profesi yang beda-beda Ustaz ya kan. Ya. Misalnya kalau dia profesinya mungkin seorang ilmuwan misalnya, atau pekerja pegawai misalnya ilmuwan lah contohnya. Pagi berangkat dari rumah berangkat ke lab percobaan, terus kemudian ke tempat dia praktek segala macam, malam pulang kerja lagi. Besok ngelakuin itu lagi. Ya. Jadi orang akan berputar-putar dengan keahlian hidupnya dia itu aja. Betul. Dan hidup cuma diulang-ulang doang, diputar-putar itu doang. Jadi semua orang berputar-putar. Semua orang mengelilingi porosnya. Sesuatu yang paling sering kita. Makanya hati-hati. Sebenarnya yang sedang kita puterin itu apa? Ya Allah. Kalau kita berporos pada sesuatu yang tidak kekal, berporos kepada sesuatu yang mohon maaf makhluk, maka habis kita. Selesai kita. Kita akan berada pada hal yang sangat fana, dan akhirnya ketika kita mati kita tidak lagi menemukan. Tahu nggak, Mas Hari? Kita itu makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan ruhnya. Ruh itu kekal. Jasad kita ini yang akan hancur. Maka kita butuh bekal dua. Apa tuh? Bekal yang fana dan bekal yang kekal. Perjalanannya akan sampai ke surga. Maka kita butuh bekal yang kekal. Dan bekal yang kekal itu adalah iman. Bekal yang kekal itu adalah ketika kita berorientasi untuk akhirat. Maka haji, Allah benar-benar melatih kita itu. Hidup ini bukan untuk hari ini, tapi hari ini untuk kehidupan panjang. Ini yang salah kadang-kadang orang. Menjadikan hidup itu untuk hari ini. Seolah tujuan utama gitu. Tapi hidup ini mencari bekal untuk hidup yang kekal. Ya. Jadi kadang-kadang orang tuh berputar-putar di kehidupannya, ngabisin waktunya gitu untuk misalnya cari duit gitu ya. Tapi gak ada urusannya sama Allah gitu maksudnya. Ada juga yang nyari duit tapi untuk dakwah, untuk Allah kan banyak. Nah, jadi begini. Dunia ini tempat cari bekal. Maka carilah sebanyak-banyaknya. Dunia ini bukan untuk ngabisin bekal. Bukan buat ngabisin di sini juga ya. Bukan buat dihabisin di sini. Betul. Jadi cari sebanyak-banyaknya, itu kan rumusnya itu wabtaghi fima ataqallah daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, inginkan, harapkan. Usahakan apapun yang kalian inginkan dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada. Yang diberikan itu apa? Yang diberikan di dunia ini. Kata Allah, kamu inginkan dari apa yang kuberikan, yang diinginkan jangan yang diberikan lagi. Darul akhirah. Kamu dikasih duit, jangan ingin duit lagi. Ngapain? Karena sudah dapat duit ya? Sudah dapat duitnya. Dari duit ini kamu ingin apa? Kata Allah, inginkan darul akhirah. Kehidupan akhirat. Maka Allah kasih kita kehidupan dunia ini untuk menginginkan akhirat. Nah, yang jadi masalah adalah kita ingin dunia untuk dunia. Iya. Dan kita habiskan dunia untuk dunia. Dikira setelah kematian kita nggak butuh bekal. Padahal dunia ini untuk cari bekal. Makanya konsep di haji itu temukan orientasi tujuan daripada hidup. Lalu setelah ketemu pindah ke sa'i. Ini challenge baru lagi. Iya. Orientasi sa'i adalah orientasi bagaimana mencari kekayaan, mencari dunia untuk bekal akhirat. Ininya analoginya itu buat dunia kalau di sa'i. Makanya simbolnya mondar-mandir. Jadi profesi Mas Hari misalnya, artis atau apapun kan manusia banyak dan profesi itu kan banyak. Tetapi tahu nggak? Semua profesi itu
cuman bisa dibagi jadi dua. Iya. Ya. Dua kelompok. Iya. Yang kelompok pertama, a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Oh, surat ini dong. Wailaili. A'ta wattaqa Wasaddaqa. wasaddaqa bil husna. Yang berikutnya apa? Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Jadi ada dua kelompok. Kelompok a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Dia cari duit untuk a'ta. Atau Memberi, berbagi. Ya. Dia cari duit untuk berbagi. Wattaqa, dia banyak berbuat untuk akhiratnya, berbagi untuk akhiratnya, tapi wattaqa, dia takut kepada Allah, dia taat, dia berpuasa, dia berzakat, dia itu. Wasaddaqa bil husna, dan dia benarkan semua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebalik yang kedua, bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Cari duit untuk aku nikmati sendiri, dan aku pengen jadi crazy rich. Iya. Wastaghna kaya ya. Dia tidak butuh, dia merasa aku nggak butuh dengan itu, aku punya duit. Aku bisa beli apapun yang aku beli. Ngapain untuk komitmen taat, patuh kepada yang nggak jelas. Makanya tidak ada komitmen kepada Allah, tidak ada komitmen untuk akhiratnya. Wa kadzdzaba bil husna, dia tidak percaya dengan semua janji Allah Subhanahu wa taala. Sombong udah ya. Nah, maka Allah mudahkan untuk yang sulit. Maksudnya dimudahkan untuk yang sulit. Gimana tuh? Sulit di dunia, dia tidak akan ketemu jalan hakikat kehidupannya. Walaupun punya duit. Tingkat stresnya, depresinya, uangnya nggak akan bikin dia tenang. Tidak akan bikin dia tenang. Dan yang di akhirat, yang sulit itu, yang paling sulit di akhirat apa? Neraka. Jadi sebenarnya walaupun mereka kelihatannya kaya raya atau mungkin kelihatannya bisa menikmati dunia gitu tanpa Allah gitu ya, tapi ternyata di balik itu ada kesulitan yang nggak berakhir. Dan dia tidak akan pernah ketemu. Malah dibikin nggak ketemu. Nggak ketemu. Kenapa saya harus begini? Uang ini untuk apa? Dunia ini untuk apa? Tidak pernah ketemu. Dan disitulah tingkat stresnya manusia yang tidak punya Tuhan. Iya, jadi kayak hampa dong ya. Bukan hanya hampa, tapi dia merasa bahwa dia capek ini untuk apaan? Karena dia tahu akan hilang juga gitu. Betul. Itu sampai bahaya. Kemarin saya nanya teman saya gini, kalau misalnya kamu sama pasangan kamu gitu ya, suatu saat akan berpisah pasti, gitu kan? Siapa yang mau kira-kira lebih baik meninggal duluan gitu? Kalau saya rasa lebih baik kayak meninggal duluan istri saya. Soalnya kalau saya meninggal duluan nih, usaha kita ini berantakan. Soalnya dia nggak bisa pegang. Jadi walaupun dia meninggal pun dia masih takut perusahaannya hancur. Jadi ibaratnya tujuannya tetap dia kepengen nih perusahaannya jangan sampai hancur. Walaupun dia pada saat itu posisinya sudah meninggal sekalipun. Jadi mendingan dia aja duluan kalau saya. Iya. Biar kantor saya takut rusak. Itulah kenapa manusia itu tidak ada yang siap untuk meninggal. Karena terlalu banyak yang ditinggalkan. Semakin banyak dipunyai buat di dunia, memberatkan untuk kita. Karena saling mencintainya. Dan Rasulullah SAW dan para sahabat, Bilal misalnya, ketika meninggal, marhaba, selamat datang untuk malaikat maut. Kenapa? Karena jadi bangun surga itu sekarang, Mas Ari. Bangun surga itu bukan setelah mati. Dan Bilal, sebagaimana yang kita ketahui, hadis Rasulullah bahwa bunyi trompanya terdengar. Jadi langkah-langkah kita sehari-hari itu tadi. Makanya sa'i itu simbolnya. Sedang membangun akhirat atau sedang membangun dunia. Hanya dua itu manusia. Makanya mondar-mandirnya sedang membangun akhirat atau sedang membangun dunia.
Kalau a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna sedang membangun akhirat. Kesibukannya banyak untuk itu. Walau terlihatnya pun dunia. Makanya sahabat itu para kaya, Abu Bakar kaya raya, Umar kaya raya. Terlihat menang di dunia padahal lagi bangun akhirat. Di dunia menang, di akhiratnya. Jadi Umar bin Khattab itu dibilang oleh Rasulullah setelah pulang Isra dan Mi'raj. Ditanya oleh Rasulullah SAW bercerita tentang perjalanannya. Saya melihat istana wahai Umar. Istana dari emas. Dan ketika aku tanya siapa pemiliknya, dikatakan Umar bin Khattab. Itu paling tidak 25 tahun, 30 tahun sebelum Umar meninggal. Sudah ada ininya, sudah punya kapling. Bukan punya kapling, sudah ada bangunannya. Kapan bangunnya? Ya sekarang. Maka simbol sa'i itu. Siapa yang membangun dunianya dan siapa yang membangun akhiratnya. Kalau a'ta wattaqa saddaqa bil husna, dia investasikan semua yang dia miliki untuk akhiratnya. Lalu dia investasikan hidupnya untuk taat dan patuh kepada Allah. Jadi kan kita dan apa yang kita miliki. Kenapa? Karena kita beriman dengan apapun yang dijanjikan oleh Allah. Maka Allah mudahkan untuk yang mudah, yaitu surga. Mudah di dunia dan mudah di akhirat. Tapi bagi orang yang hanya mencari dunia, dia akan bakhil. Ini milikku. Nggak bagi-bagi udah. Nggak ada urusan dengan Anda. Dipikir dia dapat sendiri. Betul. Lalu wastaghna, dia merasa cukup dengan dunia. Dan dia merasa bahwa dunia ini sudah dia miliki. Ultimate dream-nya dia nggak punya harapan lain di luar ini. Betul. Dan akhirnya itu akibat daripada mendustakan janji Allah SWT. Maka haji itu kalau umroh dimulai dari ihram, tawaf dan sa'i. Maka sebenarnya dengan umroh saja itu sudah ketemu jalan hidup itu.